Assalamualaikum, salam sehat, sukses selalu. Jalan-jalan kali ini kembali ke Kota Malang. Jalan kali ini kita awali dengan melewati Jalan Basuki Rahmat. Jika melewati jalan ini kita akan disuguhi kawasan Kayu Tangan Heritage. Kayu Tangan Malang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi dan diminati berbagai kalangan. Mulai dari anak muda hingga orang tua. Kawasan Kayu Tangan Heritage ini mengingatkan akan kota Jogja. Apa sih yang membuat Kayu Tangan Malang mengingatkan kamu akan kota Jogja? Dilihat dari desain lampu jalan khas bernuansa hijau dan emas, juga tempat duduk yang ditata sedemikian rupa. Di samping jalur pejalan kaki dengan ruko-ruko sepanjang jalan itu pasti membuat kamu ingat salah satu tempat hits di kota Jogja, yaitu Jalan Malioboro. Kayu Tangan Heritage merupakan salah satu tempat wisata yang menyajikan objek wisata sejarah. Terdapat banyak bangunan tua yang masih terawat hingga saat ini. Selain itu, banyaknya pilihan kuliner yang dapat dipilih dan dinikmati semakin membuat Kayu Tangan Heritage ini diminati oleh pengunjung. Setelah Jalan Basuki Rahmat kita masuk Jalan Semeru. Di jalan ini banyak tempat untuk dijadikan berburu oleh-oleh dan kuliner khas kota Malang. Ada oleh-oleh khas Malang Bluder Kapas, di sebelahnya oleh-oleh legendaris yaitu bakpia mangkok, kemudian ada supermarket Lai-Lai. Masih di Jalan Semeru ini ada stadion kebanggaan warga Malang, yaitu Stadion Gajayana. Stadion Gajayana adalah stadion tertua di Indonesia. Stadion ini mulai menjadi pusat kota pada tahun 1924 hingga 1926. Lalu pada awal tahun 1990-an Gajayana direnovasi. Daya tampungnya menjadi kurang lebih 17.000. Pada tahun 2007 area samping Stadion Gajayana menjadi MOG, atau Malang Olympic Garden, rampung 2008. Stadion Gajayana yang baru, daya tampung 25.000 penonton. Stadion ini pernah menjadi markas utama klub Arema FC. Di sekitar Jalan Semeru ini juga terdapat bangku-bangku taman, sehingga membuat betah untuk berlama-lama duduk sambil menikmati kuliner yang ditawarkan di sekitar jalan ini. Seperti es krim Mixiu, rujak legendaris Semeru dan lain-lainnya.
Setelah Jalan Semeru kita akan melewati Jalan Ijen. Jalan Ijen menjadi salah satu jalan utama di Kota Malang. Jalan ini menjadi ikon bersejarah di Kota Malang. Sebagian bangunan masih ada yang mempertahankan bentuk aslinya, namun sisanya sudah ada yang berganti menjadi bangunan baru. Sebagai sebuah wilayah yang menjadi landmark bagi Kota Malang, terdapat banyak bangunan kuno peninggalan masa Hindia Belanda di sepanjang jalan itu. Bangunan-bangunan perumahan tersebut berbentuk villa. Jalan Ijen merupakan salah satu tempat yang didatangi atau sekedar dilewati oleh wisatawan ketika ke kota ini. Keelokan dari jalan ini bertambah sempurna dengan beberapa titik yang dapat digunakan untuk bersantai dan berfoto. Kawasan Jalan Ijen dibangun oleh arsitek terkenal Belanda, Insinyur Herman Thomas Karsten. Pengembangan kawasan dilakukan oleh Karsten pada tahun 1935 dengan perencanaan tata kota hingga tahun 1960. Di masa Hindia Belanda, kawasan ini juga disebut sebagai kota mandiri. Di sekitar kawasan itu terdapat sejumlah fasilitas yang menunjang aktivitas keseharian warga. Seperti keberadaan gereja katedral sebagai tempat ibadah, bangunan sekolah, pasar Oro-Orodowo sebagai pusat perdagangan dan lapangan pacuan kuda sebagai tempat hiburan. Di Jalan Ijen ini setiap hari Minggu, selalu ada CFD, Car Free Day, mulai dari jam 6 hingga 9 pagi. Selain bisa jalan-jalan sehat di CFD tanpa adanya asap kendaraan, Anda juga bisa menikmati jajanan dan berbagai macam barang yang dijajakan di sini. Jadi, Jalan Ijen juga bisa dijadikan tempat untuk melepas penat di kala libur. Setelah di Jalan Ijen, kita akan berbelok ke kiri ke Jalan Pahlawan Trip. Jalan Pahlawan Trip Malang ini, sebuah jalan dengan nama yang tidak biasa. Pasalnya, jalan ini berada di antara ruas jalan yang menggunakan nama gunung di Indonesia. Jalan yang merupakan percabangan Itjen Boulevard ini ternyata menyimpan sebuah cerita bersejarah perlawanan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan NKRI dari Belanda. Di masa lalu, Jalan Pahlawan Trip dikenal dengan Jalan Salak, bukan nama buah, melainkan sebuah nama gunung di Jawa Barat, Gunung Salak. Kawasan ini dulunya menjadi sebuah kawasan elit bagi pengusaha Belanda. Setelah ini kita akan menuju Jalan Jakarta. Jalan ini juga banyak terdapat wisata kuliner yang banyak diminati warga. Di samping ada beberapa resto dan juga kafe banyak tersebar di sini. Jalan ini sangat rindang, karena masih menjaga keaslian pohon-pohon besar yang berada di sekitar Taman Kunang-Kunang yang berada di tengah-tengah jalan yang membelah dua jalur. Kemudian belok kiri ke Jalan Bogor. Jalan ini salah satu akses menuju Jalan Veteran.
Jalan Veteran ini termasuk jalan utama di Kota Malang yang merupakan jalan yang memiliki taman di tengah-tengah jalan, boulevard, dan memiliki lajur khusus sepeda di dua arahnya. Jalan ini penuh dengan fasilitas-fasilitas pendidikan. Jalan ini merupakan salah satu jalan yang teramai di Malang. Hal tersebut dikarenakan pada pagi dan siang hari ada berbagai macam pelajar dan mahasiswa yang hendak pergi ke sekolah-sekolah di jalan ini, dan pulang setelah melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah-sekolah yang beralamat di jalan ini. Ataupun hanya melintasi jalan untuk pergi ke dan pulang dari sekolah. Selain itu, jalan ini masih cukup ramai pada malam hari karena terdapat dua mal, yaitu Malang Town Square dan Transmart MS. Dahulu Jalan Veteran ini memakai nama Jalan Yogyakarta. Menurut warga sekitar, Jalan Yogyakarta berganti nama menjadi Jalan Veteran karena jalan ini bersebelahan dengan Taman Makam Pahlawan Untung Surupati. Jalan Veteran ini dikelilingi fasilitas pendidikan, antara lain Taman Kanak-Kanak Samupahita, Sekolah Dasar Brawijaya Smart School, SMP Negeri 4, SMA Negeri 8, SMK Negeri 2, Universitas Negeri Malang dan Universitas Brawijaya Malang. Demikian jalan-jalan kali ini, salam wisata kota, jangan lupa bahagia.